Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba-hamba Allah, saimin dan saimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara taujih yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Tanah Datar. Salawat beringat salam, marilah kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ayat ini memerintahkan kepada kita, Allah SWT memerintahkan kepada kita orang-orang beriman agar memelihara diri dan keluarga dari azab api neraka. Yang dimaksud dengan diri di sini adalah kepala keluarga, seorang ayah. Sedangkan yang dimaksud dengan ahlikum di sini adalah istri, anak-anaknya. Ya, ulama mengatakan yang dimaksud dengan ahlikum ini bisa keluarga kecil, ya, dan juga keluarga besar. Jadi Allah SWT mengingatkan kita kepada orang-orang beriman, memerintahkan kepada kita orang beriman agar kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Perintah Allah ini bukan hanya kepada seorang ayah saja, tetapi dia tidak boleh meninggalkan keluarganya agar terhindar, terpelihara dari azab api neraka yang penjaganya itu adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu menginginkan nanti di akhirat kita semuanya masuk surga, diri kita dan keluarga kita, dan kita terhindar, terjauh dari azab api neraka. Pada kesempatan ini kami akan coba menyampaikan bagaimana caranya agar kita bisa memelihara diri kita dan juga keluarga kita dari azab api neraka. Adapun ada 3 cara kita dalam memelihara diri dan keluarga kita dari azab api neraka. Yang pertama adalah bekalilah diri dan keluarga kita dengan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu itu sesuatu yang sangat penting dan terpenting dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita, setiap orang-orang Muslim, baik laki-laki dan perempuan, agar dia menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu menurut ulama wajib hukumnya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, talibul ilmu faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib, kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimat. Bagi orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Dan juga tidak ada waktu, tidak ada batas tempatnya kita dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dengan ilmu itu kita bisa membedakan
mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kita memiliki ilmu, kita bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Dengan menuntut ilmu itu, atau dengan ilmu itu seseorang bisa mengetahui hakikat kehidupannya di atas dunia ini. Bahwasanya dia di atas dunia ini hanya sementara, sedangkan tempat yang abadi, yang kekal itu nanti adalah di yaumil akhir. Dan semua itu kita dapatkan adalah dengan ilmu. Untuk menjadikan diri kita terpelihara dan keluarga kita dari azab neraka, tentu juga dengan ilmu. Dengan ilmu itu kita akan bisa terjauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, cara kita memelihara diri dan keluarga kita dari azab api neraka adalah bagaimana kita menanamkan kepada diri kita dan keluarga kita agar kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Salah seorang cendekia muslim bernama Said Al-Atas mengatakan salah satu problem terbesar umat Islam hari ini, di samping bagaimana umat Islam hari ini lemah dalam menuntut ilmu, juga problemnya adalah berkaitan dengan akhlak, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia. Maka hendaklah kita sebagai kepala keluarga, seorang ayah, menjadikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita agar memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak dalam Islam itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia itu lebih baik, lebih tinggi nilainya daripada orang-orang yang rajin mengerjakan salat tahajud, yang rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya akhlak bagi seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita didik keluarga kita, istri dan anak-anak kita, keturunan kita agar memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berakhlak kepada sesama manusia, kepada orang tuanya, adalah dia memiliki akhlak yang baik. Kepada guru-gurunya, kepada ustaz-ustazahnya, kepada saudaranya, dia juga harus memiliki akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi juga berakhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Hendaknya kita juga memiliki akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Kepada hewan kita tidak boleh menganiaya, tidak boleh kita menyakiti hewan dan binatang kita. Bahkan Rasulullah mengatakan ada seorang ahli ibadah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka karena dia menganiaya hewan yang ada dalam rumahnya. Dia aniaya kucingnya, tidak diberi makan dan tidak dilepas juga untuk bisa mencari makan sendiri. Akhirnya kucing itu meninggal. Maka wanita yang ahli ibadah ini masuk neraka. Namun ada seorang yang suka melakukan maksiat, penzina, tetapi dia memiliki akhlak, rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Dia berikan seekor binatang, yaitu anjing yang kehausan, diberi air minum. Maka dengan akhlaknya itulah Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita melihara diri dan keluarga kita dari azab neraka itu adalah hendaklah kita mengajak keluarga kita melakukan perintah Allah sebagaimana yang kita lakukan dan meninggalkan larangan Allah SWT sebagaimana kita meninggalkan larangan Allah SWT. Jangan kita hanya ingin terlepas dari azab Allah itu sendiri saja, sedangkan keluarga kita tidak kita perhatikan. Jangan kita hanya ingin masuk surga sendiri, sedangkan keluarga kita tidak masuk surga. Bahkan dalam sebuah riwayat terjadi penyesalan nanti di yaumil akhir seorang ayah, seorang kepala keluarga yang mana dia masuk surga tapi anaknya masuk neraka. Tetapi karena anaknya masuk neraka itulah dia tidak jadi masuk surga, dikarenakan anaknya, istrinya protes bahwasanya ternyata seorang ayah ini, seorang kepala keluarga ini sewaktu dunia tidak mendidik anak, tidak mengajak anaknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, dan tidak juga mengingatkan anaknya meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, itulah 3 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa memelihara, menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari azab api. Semoga kita semua, diri dan keluarga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam
surganya dan dijauhi dari azab api neraka. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.